rata-rata jam 10. Jadi tidur lebih awal, bangun lebih cepat. Itu tidurnya Rasulullah. Itu artinya kita ini diajar untuk bisa menanamkan kebiasaan yang baik. Berarti kalau begitu Rasulullah adalah cirinya pekerja keras. Saya ulangi lagi lah. Kalau Rasulullah itu tidurnya jam berapa pada umumnya? Jam 10. Bangunnya ya jam 4 lah. Yaitu jam 4. Itu salah satu bisa mengaji sedikit. Sudah itu hampir buku ulangi pelajaran yang pernah diberikan kepada Bapak dan Ibu. Imam Syafi'i itu kalau membaca di sini, seandainya bisa muncul dua halaman, bisa dia pahami semuanya. Mengulangi pelajaran yang Anda pernah diberikan kepada Bapak dan Ibu kita. Itu adalah bagaimana menanamkan kebiasaan. Saya tanya dulu, anak-anakku ini, ya, inginkah anak-anakku ini membahagiakan kedua orang tuanya? Mau? Mau kan? Mau. Sekarang, kalau saya tanya, siapa di sini yang tidak punya handphone? Saya kira tidak ada. Saya 6 orang anakku, 3 laki-laki, 3 perempuan. Malah Indra saya pinjam karena anak saya itu mau belajar online. Sekarang pertanyaannya, HP yang kau miliki itu meningkatkan prestasi tidak? Ya. Itu anak saya tanya. Nah, saya kan berikan kamu HP. Pertanyaan saya, karena saya tanya itu di 12.4 barangkali bukan 12.5. Saya tanya, berapa HP Bunda ini? Satu, harganya berapa? 4 juta. 4 juta HP-nya. Kalau saya 4 juta kali 6, 24 juta. 2 juta saja kali 6 berarti 12 juta. Luar biasa. Di mana saya harus pinjam? Jadi anak-anak ini perlu kita cermati diri kita. Meningkatkan prestasi tidak. Bisa kan nanti mengangkat derajat SMA 15 tahun tidak. Bisa mengangkat nama baik kedua orang tua kita. Kalau tidak, maka berhati-hatilah. Makanya ini saya tidak akan bercerita panjang lebar. Ada rahasia sukses. Ya. Rahasia sukses itu sederhana sekali. Ya, rahasia sukses itu sederhana sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wafi anfusikum afala tubsirun. Ya, yang punya kemampuan tubsirun. Yang di dalam diri itu apakah kamu tidak perhatikan? Siapa yang ingin sukses? Coba perhatikan ini. Siapa yang mau sukses? Jaga ini. Ya. Jaga ini. Paham maksud saya? Ya. Jaga oleh surga. Dirindukan oleh surga. Wahafidil lisan. Itu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bukan saya berbicara begitu. Mata yang kita miliki itu bisa mengandung dosa, bisa juga mengandung pahala. Misalnya begini, maaf ya, karena sekarang derasnya arus informasi tidak bisa kita bendung hal-hal yang negatif. Karena itu adalah mengandung dosa. Barang siapa yang memperturutkan keinginan hawa nafsunya, dengar itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam terbaik, imam terhebat, dan itu yang kebanyakan di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Pernah satu ketika Imam Syafi'i dia berdiri di satu jalan, tapi ada wanita yang lewat tinggi sekali roknya. Tiba-tiba Imam Syafi'i memandang begitu, memandang dalam waktu yang tidak disengaja. Ternyata pulang ke rumahnya Imam Syafi'i lupa semua hafalannya. Luar biasa itu, lupa. Begitu efek negatifnya membatalnya. Bagaimana kalau Anda memang itu yang dicari dan sebagainya. Jadi ini tolong dijaga. Ya, dijaga. Jadi matanya ini. Kemudian pendengarannya. Pendengarannya juga kalau memang tidak baik, ngapain didengarkan. Lebih baik barangkali buka ya konten-konten yang isinya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan jaminan masa depan daripada
Anda membuka konten-konten yang tidak ada isinya. Ya. Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, saya juga, dan kepada Anda semuanya, ini sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melaksanakan adalah penghuni surga. Bukan kata saya. Satu, jujurlah bila berbicara. Jadi Nabi Muhammad sukses karena kejujurannya, asidik. Ya, selama hidup juga barangkali pernah berjanji. Kalau saya lupa diingatkan, ya, tolong diingatkan sebelum ajal menjemput saya. Tolong diingatkan. Jadi tepatilah bila berjanji. Ini, siapa di sini anak muda yang sering berjanji? Ya, berjanji, ya harus ditepati. Jadi ketika berjanji itu adalah jaminan. Kalau Anda bisa tepati, berarti Anda calon penghuni surga. Apa yang ketiga? Tunaikan bila diberikan amanah. Ada itu bisa Anda buka dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Walladzina hum li amanatihim wa hifdzihim. Kemudian naik lagi satu jengkal karena ini, ya naik lagi berarti jaga mulut, jaga pendengaran, jaga mata. Sekarang coba lari ke bawah. Coba ambil jengkalnya, ambil di tengah begini. Kemudian jengkal ke bawah. Kenanya di mana? Di perut. Itu nafsu perut. Barang siapa yang memperturutkan keinginan perutnya, maka dia jatuh hina nanti. Kenapa? Banyak orang sakit karena gara-gara makan tidak teratur. Dalam Al-Quran itu bisa dibaca itu dalam Abasa wa Tawalla, di situ ada fal yang turim insanu ila atu'ami. Ya, fal yang turim insanu ila atu'ami. Maka manusia harus perhatikan makanannya. Jangan makan sembarang. Jadi benar ini anjuran pemerintah, nah, ke sekolah bawa makanan. Maaf Pak Haji Rabi dan penjual di sini tidak bermaksud untuk menghalangi rezekinya siapa, tidak. Tapi barang siapa anakku yang membiasakan dirinya bawa makanan dan minuman di rumahnya ke sekolah, itu adalah karakter juga. Karakter. Ya, kenapa? Karena sudah membentuk karakter membawa makanan. Ya sudah dijamin ke. Ya, bahasa agamanya adalah farji. Jaga kemaluanmu. Dari mana penyebabnya ini? Melakukan hal yang negatif dari sini, mata dulu kan, mata. Ya, tapi kalau mata ini bisa dibendung dengan puasa, barangkali mau ini tapi tidak ada daya, tidak mampu. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Jadi barang siapa yang memperturutkan nafsu perut dan nafsu seksnya, maka tunggulah dia akan jatuh hina. Ya.